lagi di Safari Pariwisata Volume 7. Sobat Sapar, udah kangen banget gak sih sama kita? Karena udah lama banget nih gak lihat video jalan-jalan dari Safari Pariwisata. Nah bener banget, karena terakhir kita ketemu tuh tahun lalu waktu di Solo. Tapi sebelum itu, kayaknya kita kenalan dulu gak sih, Ra, sama Sobat Sapar? Nah bener banget, jadi kenalin nama aku Rara. Dan aku Rilan, dan kita berdua bakal nemenin Sobat Sapar jalan-jalan di salah satu kota yang juga gak kalah kerennya sama Solo. Kira-kira kita ada di mana nih, Ra, sekarang? Nah sekarang kita lagi ada di kota Yogyakarta. Bener banget, kita bakal nemenin Sobat Sapar keliling di destinasi-destinasi yang ada di kota Yogyakarta. Dan ngomong-ngomong Yogyakarta, Jogja kan kota istimewa. Nah, Safari Pariwisata kali ini juga istimewa loh Sobat Sapar. Nah istimewanya itu karena kita nggak bakalan berdua doang. Kita juga bakal ada collab sama universitas lain. Apa tuh? Nah, Sobat Sapar penasaran kan kita bakal collab sama universitas mana? Langsung aja deh kalau gitu, kita kenalan sama talent-talent lain. Yuk. Nah, di sini kita udah ditemenin sama talent-talent lain yang bakal nemenin Sobat Sapar jalan-jalan di kota Yogyakarta. Langsung aja deh kenalan. Halo Sobat Sapar, aku Darin. Halo Sobat Sapar, aku Niel. Halo Sobat Sapar, aku Tiar. Halo Sobat Sapar, aku Ervas. Nah, di sini kita bakal temenin kalian selama jalan-jalan di kota Yogyakarta. Jadi langsung aja kita gas! Oke, jadi tadi kita udah kenalan nih sama talent-talent yang bakal nemenin Sobat Sapar selama keliling-keliling di kota Yogyakarta. Tapi Sobat Sapar penasaran gak sih mereka tadi dari mana? Nah, tadi itu adalah teman-teman dari Himapar via UBIN. Bener banget. Tapi setelah ini masih ada lagi loh talent yang bakal kenalan sama Sobat Sapar. Penasaran gak sih? Nah, pastinya Sobat Sapar penasaran banget dan langsung aja kita panggilin talent-talentnya. Halo Sobat Sapar, aku Ratu dari Himapa UGM. Halo Sobat Sapar, aku Ardan dari Himapa UGM. Nah, kita berempat juga bakal nemenin Sobat Sapar di Safari Pariwisata Volume 7. Halo Sobat Sapar. Nah, sebelum kita keliling-keliling destinasi yang ada di Jogja lebih lanjut, aku sama Ratu mau sarapan dulu nih. Kita cari energi dulu ya. Betul. Nah, kita mau sarapan di Soto Batok Seringin, Yogyakarta. Oke, ikutin kita terus ya. Let's go. Permisi Bu. Ya, monggo. Mau pesan soto. Soto apa? Soto ayam, sapi babat. Kalau soto ayam harga 10.000 untuk pelajar, kalau untuk normal 12. Kalau sapi atau babat untuk pelajar 14, untuk Oh, ini ada harga khusus buat pelajar, Bu. diskon nih, Ada diskon nih ya. cocok banget ya Cocok berarti sih. kita nggak salah nih datang ke sini. minuman juga. Kalau yang es untuk pelajar 4.000, kalau harga umum 5.000. Wah, cocok nih. Nggak salah Langsung kita aja nggak sih langsung pesan? aja. Siap, Kamu pesan siap. apa nih? Aku mau soto ayamnya 1.000. Soto ayam, terus aku soto sapi aja deh, Bu. Soto sapi. Minumnya apa? Sayang? Aku es teh. Es teh juga. Es Seger teh nih, juga es ya. teh nih, Oke, oke. siap. Monggo silakan duduknya yang sebelah meja Di hijau ya. sana ya, Bu? Oh, iya. Oke, Oke, siap. Makasih, Bu. Makasih ya, Tunggu ya, Bu. Bu. Ya, Oke. Oke, Sobat Sapar. Nah, sekarang aku sama Ratu udah sama ibunya yang jualan atau yang punya ya, Bu, soto batok ini ya? Iya. Nah, kita bakal tanya-tanya langsung nih ke ibunya berkaitan dengan soto batok itu sendiri. Sambil kita nungguin Boleh. soto batoknya datang. Oke, Boleh ya, Bu? Boleh sekali. Iya. Wah, Ini yang apa, Bu? Ini yang sapi. Ini sapi ya? Sapi di Yang sini ayam. yang ayam. Wah, ini nih the best. Ya, Oke. Oke, monggo Oke. sambil dinikmatin ya. Boleh, boleh, siap. boleh. Kita cobain dulu nggak sih? Boleh. Kita cobain dulu kan. Cobain ya, Bu. Baru Monggo, kita Bu. nge-review habis itu. Oke, ya. Oke. Siap, monggo. Hmm. Dagingnya kita pakai iga. Oh, pakai iga. Pakai iga karena kalau Oh, yang beneran enak, daging Bu. kalau yang daging Seger asli banget. malah nggak ada rasanya. Nggih, sepo kalau orang Jawa bilang. Sepo tuh Sepo itu hambar gitu ya, Bu? hambar, Oh, iya, ya. leres. Nggih. Oke, jadi ini kita langsung sambil tanya-tanya Boleh, kali ya. monggo. Kayak ini tadi Bu, jualan di sini tuh sudah sejak kapan? Dari 2018 kalau yang jualan 2018. kalau yang jualan soto loh. Hmm. Tapi maaf dari kelas 3 SD Ibu sudah membantu orang tua untuk jualan nasi Soto. ramesan, Oh, bukan nasi nasi rames. ramesan. Terus kalau misalnya soto cuman soto itu loh, yang soto desa. Jadi soto yang desa yang cuma mangkok kecil, Mangkok kecil itu ya, ya, betul. leres itu dari kelas 3 SD juga jualan. Tapi kalau yang ini 2018 karena
terus COVID Covid. itu ya, Ya. leres. Wah, berarti ibunya ini sudah berjiwa soto sekali ya, Bu, dari dulu Iya, ya. dari kelas 3 SD ibu jualan. Udah jagonya soto ini berarti ibu ya. Bukan jago, ya merintis lah. Mas. Merintis, Heeh. ya, iya. Anak orang nggak punya tuh harus mau Oh, kerja. benar sih, Bu, Iya. benar sih. Emang rasanya nggak bisa diraguin lagi nggak sih Iya. Lan, ini? Siap. Kalau boleh tahu nih apa yang ngebedain Bu dari soto ini? Sebenarnya sotonya itu sebenarnya sama kalau orang Jogja ya. Soto bening. Oh, soto bening. Cuman kalau ibu yang penting panas. Oh iya, bener Soto sih. itu kalau yang penting panas, maaf. Seenak apapun soto kalau tidak panas nggak akan enak. Nggak seger gitu ya, Bu? Seger, Nggak seger leres. ya? Ah, Benar. yang penting panas Setuju sih. penyajian Iya. leres. Berarti ini ada apa aja nih Bu yang di dalam soto ini nih? Nah, kalau untuk Yang soto sapi nih? untuk isinya itu cuman nasi, toge, tokolan, Ya. terus kol, soun, terus daging, terus nanti toppingnya ada seledri sama bawang goreng. Sama Iya. tomat ya, Bu. Tomat, Ini iya. komplit sekali ya. Klit, makanya enak. Benar. Terima kasih. Saya sambil makan ya Bu. Monggo iya. Lapar nanti juga nggak ini enak. soalnya. Iya. Kan kata ibunya tadi kalau sudah dingin gak enak Enak. sotonya. Kan harus pas panas. Masih anget makannya. ya, Iya, Mumpung iya, masih iya, anget, iya, bener iya. banget. Oke. Bener banget. Monggo. Kenyang banget ini Bu. Ini walaupun kecil, maaf, walaupun batoknya kecil, kalau dipindah ke mangkok yang Iya. jago itu sama, hampir sama. Berarti harusnya banyak nih ya Bu. Banyak. Ini nasinya kayaknya full banget ya Bu. Nasinya kalau nasi memang cuman kalau soto kan harus nasi harus sedikit, nggak boleh banyak. Biar apa tuh? Kalau banyak nanti terlalu penuh. Selembet. Kalau orang Jawa nanti bededek. 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 baru tahu ini aku, Iya. Enak sih tapi Bu. Sumpah. Enak sih Bu, saya suka banget sih Bu. Besok sini lagi ajak teman-temannya. Iya. Aman aja Bu. Pasti sih Bu. Tadi saya ngerekomendasiin ini buat teman-teman saya. Satu kampus ajak sini. Boleh. Tapi Gas telepon nggak sih? dulu. Oh, telepon dulu. Iya. Karena bukan masalah, kita masalahnya di tempat. Tempatnya kalau untuk soto aman, mau ada 200 orang datang langsung tanpa reservasi bisa. Cuma Bisa lah, tempatnya. tempatnya ya, terbatas juga, Bu. Benar. Karena kalau untuk bahan-bahan, maaf Ibu ada stok. Cuman kalau untuk tempat kan apalagi Sabtu Iya Minggu. benar. Ya. Oh, Sabtu Minggu rame Sabtu ya Bu. Minggu tuh nanti kalau nggak reservasi cuma 50 orang aja nggak kebagian tempat. Kita bingung, Ibu yang Iya, bingung benar, nanti cari tempatnya. Oh Nggih. iya. Tapi nih Bu, ngomong-ngomong rame. Nah, di tempat ini atau di soto batok ini tuh jam-jam ramenya itu jam berapa Bu? Kalau yang hari-hari biasa tuh pagi mah belum. Hari-hari biasa itu malah jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas. Menjelang makan siang. Cuman kalau Sabtu Minggu pagi sampai makan siang rame full. Oh, ini emang buka dari jam berapa Bu? Jam Sampai 6. Jam 6 pagi. 6 pagi jam udah 1. buka. Sampai jam 1. jam 1 siang ya, jam habis makan siang ya Bu? Iya. Oke. Oh, berarti teman-teman Sapar yang misalnya lagi jalan-jalan di Jogja, terus pengen sarapan nih pagi-pagi, pengen nyarap soto, bisa langsung aja datang ke sini. Bener gak, Rat? Betul. Karena ibunya udah ready dari jam 6 6 pagi. Iya, sampai jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 Gak cuma siang. sarapan gak sih, bisa buat makan siang juga Iya, kan? benar iya. Apalagi ini di bawah pohon. Bener banget ya. itu dia. Makanya View-nya keraton. View-nya keraton, bener Makanya banget. ibu kasih tema soto badak soringin. Soringin itu ngisor ringin. Iya. Bawah Ini pohon. bawah pohon Pohon beringin gitu. beringin leres. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutin makan gak sih Lan? Monggo Boleh. silakan lanjut Udah makan. lapar banget. Boleh tadi. ya, lapar Ibu ke banget. belakang. Boleh, Bu, silakan. lanjut aktivitas di belakang Boleh. ya. Makasih banget ya, Ibu. Selamat Makasih ya, makan Ibu. ya. Ya, Oke. ya. Sama-sama. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita tanya-tanya singkat kita mengenai soto batok ini. Buat teman-teman yang mau soto batok ini bisa datang ke Soto Batok Soringin di depan Keraton Yogyakarta. Dari jam 6 pagi sampai jam 1 1 siang. Oke, berarti kita langsung lanjut makan aja kali ya. Oke. Habis ini kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Halo Sobat Sapar. Nah, tadi kan aku sama Ratu udah sarapan nih. Tadi kita sarapan di mana? Tadi kita sarapan di Soto Batok Soto Soringin. Batok. Nah, sekarang tiba saatnya kita bakalan explore untuk destinasi yang pertama. Destinasinya apa tuh, Rat? Sekarang kita ada di Keraton Yogyakarta nih, Rilan. Dan kita di sini bakal ngapain aja sih? Kita di sini bakal jalan-jalan, explore sejarah dan budayanya museum ini. Asik banget nggak sih, Rilan? Wah, asik banget. Setuju nggak tuh Sobat Sapar? Makanya nggak usah lama-lama lagi. Mending Sobat Sapar ikutin aku sama Ratu buat explore di destinasi Keraton Yogyakarta. Dan gas!
Sobat Sapar. Nah, sekarang kita udah ditemani nih sama salah satu narasumber yang bakal aku sama Ratu tanya-tanya terkait dengan Museum Keraton Yogyakarta dan juga Museum Wahanarata. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya, Rat, ke ibunya. Nah, perkenalkan Bu, saya Rilan dari Himapar via UB Brawijaya. Saya Ratu dari FIB UGM. Oh, itu Nah. kolaborasi. Iya, kolaborasi, betul. Saya jadi kalau abdi dalam itu ada nama nama paling dalam ya. Nama paling dalam saya itu Rio Nur Sundari. Kebetulan saya sebagai carik atau sekretaris dari Kawedanan atau divisi Radio Kartioso yang mengampu masalah museum dan pariwisata. Terus kita baiknya manggil Iya, siapa manggilnya Ibu atau gimana? Saya lebih terkenal dengan nama Ami karena nama KTP saya Amirul Nur Sundari. Oh gitu, berarti kita manggil Bu Ami gitu ya? Boleh. Oke, jadi Bu Ami inilah yang nanti bakal membantu aku sama Ratu buat tanya-tanya seputar Museum Keraton dan juga Museum Wahanarata. Mungkin bisa langsung aja kita Iya. tanya-tanya. Kita tanya-tanya ke Bu Ami. Ini sih Bu, karena sejarah keraton ini sangat kental ya Bu. Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih berdirinya keraton ini gitu. Keraton Yogyakarta itu berdiri kurang lebih 1 tahun setelah terjadinya Perjanjian Giyanti. Ya, yang mana kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, kurang lebih 1 tahun setelah itu dibangunlah Keraton Yogyakarta yang ada di sini. Berarti udah termasuk lumayan lama ya Bu Lumayan lama, berdirinya ya. jadi sudah 260 sekian lah. Tahun. 268 sekali ya. kalau nggak salah ya. Ini sih Bu, kan keraton ini sudah lama ya Bu, sudah hampir berapa tadi 200 tahun ya Bu. Nah itu tuh gimana cara melestarikannya Bu? Maksudnya salah satunya juga kan peninggalan sejarahnya banyak, barang-barangnya juga banyak. Itu cara merawatnya dan melestarikannya itu ada teknik khusus atau peraturan khusus gitu kan? Iya, kembali lagi karena kita itu masih hidup ya, dalam artian kegiatan sehari-harinya masih ada. Jadinya tetap ada abdi dalam ataupun petugas ataupun ketugasan yang mengurus tentang maintenance, pemeliharaan, perawatan dan lain sebagainya. Nah, dengan kemudian berkembangnya zaman, sekarang ini kebutuhan untuk masyarakat itu lebih tahu tentang bagaimana menghargai suatu barang, akhirnya kita buatlah satu open lab konservasi. Mungkin tadi sudah melihat tadi. Iya, ada. Jadi itu adalah salah satu pembuktian bahwa keraton itu nggak cuma diem aja, atau kemudian perawatannya itu kayak perawatan sembarangan dalam tanda kutip, tapi kita perawatannya dalam pengawasan konservator. Jadinya apapun yang ada di koleksi keraton itu kan tidak bisa dikatakan hanya koleksi biasa aja. Jadi ada nilai sejarah dan lain sebagainya, yang kemudian juga konsekuensinya adalah perawatannya sesuai dengan pakem ataupun aturan yang ada. Jadi prinsip arkeologinya kita pakai juga di situ. Jadi abdi dalam yang membersihkan itu nanti ada supervisinya nih, konservator. Berarti sudah ada divisi-divisinya gitu ya Bu? Iya. Menarik banget ya Rilan. Menarik banget. Terus ngomong-ngomong abdi dalam nih Bu, ini saya tuh sebenarnya penasaran kalau orang-orang yang jadi abdi dalam di keraton itu, apakah mereka itu harus orang-orang asli Jogja atau siapapun bisa jadi abdi dalam itu? Siapapun bisa menjadi abdi dalam, hanya ada satu syarat, yaitu berkelakuan baik. Gitu. Yang itu kemudian dibuktikan dengan adanya SKCK kalau sekarang. Jadi surat keterangan dari kepolisian bahwa tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Nah, itu sih. Jadi karena konsekuensinya itu otomatis yang menjadi abdi dalam adalah mereka yang sudah punya KTP gitu. Walaupun misalnya mereka mengabdi dari kecil tetapi diakui atau legalitas mereka diakui sebagai abdi dalam setelah mereka punya KTP. Yang artinya itu imbasnya nanti kepada administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Nah, iya. Jadi kita seperti itu. Tidak hanya mereka yang ada di Yogyakarta, karena satu kita ada nih abdi dalam yang ada di Papua nih. Jadi mereka orang Papua yang dulu tinggal di sini, sekolah di sini mungkin entah itu S2 atau apa. Kemudian tertarik untuk ikut jadi abdi dalam, dia mengabdi jadi abdi dalam yang sekarang dia kembali ke Papua. Ya, tapi statusnya masih abdi dalam nih gitu. Ya, jadi memang ada istilahnya treatment atau
apa ya istilahnya ya treatment khusus untuk mereka-mereka yang abdi dalam tapi tidak ada di Yogyakarta ataupun juga sama seperti ada aset keraton yang ada di luar Jogja nih. Seperti di Karanganyar ya kalau kayak gitu. Malah ada yang di Makassar. Oh, di Makassar. Makassar. Ya kan ada sana ada petilasan atau peninggalan dari Pangeran Iya. Diponegoro. Nah, itu juga abdi dalamnya kita akui itu gitu Oh kan. gitu. Nah, tapi kan kalau mereka tiap bulan atau tiap apa masih balik ke Jogja kan mahal juga Iya. gitu kan. Iya. Jadi mereka juga ada istilahnya dispensasi Hmm. untuk kehadiran dan lain sebagainya. Oh gitu. Berarti status apa kayak status abdi dalam itu seumur hidup atau gimana, Bu? Iya, jadi abdi dalam itu adalah sama seperti ngaso dalam atau sultan itu ketugasan seumur hidup. Jadi Iya. kalau tadi melihat banyak abdi Iya, dalam yang iya, sudah banyak sepuh sekali, dan iya. lain sebagainya Iya, iya. karena tidak ada pensiun untuk abdi dalam. Oh gitu. Tetapi sebagai pribadi kita boleh mengajukan untuk pensiun. Oh, pensiun. Tapi ngaso dalam sendiri tidak pernah memensiunkan, jadi tidak ada usia berapa harus berhenti gitu. Oh. Terus tadi kan Ibu sempat kayak nyinggung tentang upacara dan tradisi yang ada di keraton. Nah, bisa dijelaskan mungkin Ibu kepada sobat Sapar sekalian biar tahu gitu. Sampai saat ini itu tradisi atau upacara apa aja yang masih rutin dilakukan di keraton? Satu grebek nih. Grebek. Grebek itu apa namanya hajat dalam ketika memperingati Idul Fitri, Idul Adha dan iya. kemudian Maulid Nabi. Nah itu masih tuh setahun 3 kali. Kemudian juga yang namanya hajat dalam apa ya banyak sih sebenarnya kalau kita tuh mau ngomongin hajat dalam. Jadi upacara tradisi itu yang sekarang sebenarnya lebih mudah lagi karena ada teknologi sih, jadinya bisa dilihat entah itu dengan live streaming atau apapun itu. Jadi itu bisa kita lihat di situ. Jadi selain grebek, kemudian ada sekaten, kemudian ada peringatan Isra Mi'raj, kemudian ada peringatan-peringatan yang lainnya juga. Jadi itu yang kemudian harus kita lestarikan karena itu kalau istilah kita tuh upacara patuh gitu. Upacara patuh itu harus dilaksanakan. Wajib gitu ya, Bu? Wajib gitu, walaupun entah ada istilahnya ada transisi dari sultan yang satu dengan sultan yang lain, kalau itu tanggal yang ya tetap harus ada gitu. Jadi tidak boleh dilewatkan. Berarti sekalipun misalnya pas upacara itu lagi hujan gitu ya berarti tetap Tetap harus lanjut tetap gitu ya, harus Bu? lanjut Iya. walaupun ya. Emang sudah tradisi Iya. ya masalahnya. Gitu. Terus kayak selama ini kalau upacara-upacara atau tradisi kayak gitu tuh siapa aja sih Bu yang boleh ikut? Maksudnya ikut serta dalam upacara atau tradisi yang sedang dilaksanakan itu? Sebenarnya ada 2 macam, ada yang bisa dinikmati oleh masyarakat khalayak dalam artian bentuknya terbuka gitu, ada yang bentuknya tertutup. Seperti grebek itu kan bentuknya terbuka, kita bisa menyaksikan gitu, walaupun terbatas lah istilahnya karena yang baku adalah tidak mengganggu jalannya upacara. Kan seperti itu. Iya. Jadi tidak mengganggu jalannya upacara itu yang penting. Nah, karena kan ada kalau masyarakat melihat itu pengen tahu, apalagi sekarang ini ada HP, mereka juga pengen Iya, benar-benar. bikin anu, nah itu kadang mengganggu tuh. Nah, itu jangan sampai yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian kami catat di sini. Wah, menarik banget ya, Rat. Menarik banget, menarik banget. Cerita-cerita dari Iya. Bu Dari Bu Ami. Ami ini. Semoga teman-teman Sapar nyimak baik-baik nih tadi Iya. karena penjelasannya sangat berbobot dan Benar. sangat penting banget ini tadi. Iya, sebelum kita selesaikan pembicaraan ini ya Rilan, aku tuh mau tanya kepada Ibu Ami, ada nggak sih Bu hal yang ingin disampaikan gitu kepada wisatawan yang Ya. nanti bakal nonton video ini? Satu sih, bukan yang kita membatasi, tetapi ketika kita berbicara etika, adab dan lain sebagainya, nah jangan sampai kita itu lupa akan hal itu. Karena di mana kita berbicara, disitulah langit dijunjung gitu. Jadinya mari kita hargai semua kebudayaan yang ada di sini, termasuk kebudayaan kami yang ada di Yogyakarta. Jadi supaya tidak ada istilahnya perselisihan atau mispersepsi tentang apa yang ada di sini. Karena aturan ataupun tradisi atau apapun itu dibuat untuk kebaikan kita semua. Wah, bagus sekali Sangat sih. bagus sekali. Iya, dan Ibu Amia juga menjelaskannya dengan Iya, sangat lirik. betul Ini sekali. beneran, ini sudah sejuk. Ya, menjelaskan dengan lirik itu memang sangat menarik sekali. Benar, Berbobot banget menarik pembicaraan kita sekali. pada kali ini ya Rilan. Nah, mungkin Bu, terakhir bisa dikasih tahu ke Sobat Sapar untuk kayak jam bukanya keraton ini untuk kunjungan itu jam berapa aja dan hari apa aja?
Jadi jam bukanya untuk keraton itu dari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu dari jam 8.30 sampai 14.30. 14.30. Oke. Nah, diingat-ingat ya Sobat Sapar, siapa tahu besok jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa mampir untuk berwisata di Keraton Jogja. Nanti bisa ketemu juga sama Ibu Ami. Di follow Siapa tahu Instagram ketemu. juga. Oke. Oke. Mungkin itu aja kali ya, Rat. Terima kasih sekali Bu Iya. Ami ya sudah banyak sekali memberi kita pembelajaran baru ya Benar Rilan sekali. tentang Keraton Yogyakarta. Tentang Keraton Jogja dan pada Sobat Sapar juga tentunya. Jadi mungkin habis ini kita lanjut langsung ke Museum Mahanarata aja kali ya. Oke. Halo Sobat Sapar. Nah, sekarang kita sudah ada di destinasi kedua yang bakal kita kunjungin. Setelah tadi kita habis jalan-jalan di Museum Keraton Yogyakarta. Setelah ini kita bakal kemana lagi nih, Rat? Nah, sekarang kita udah ada di Museum Mahanarata Yogyakarta. Di Museum Mahanarata Yogyakarta. Dan kira-kira kita di sini bakal ngapain ya? Kita di sini bakal menelusuri museum ini, terus kita juga bakal tanya-tanya ke tour guide yang ada di sini. Oke, berarti kita di sini bakal kayak mengulik budaya, sejarah, dan berbagai macamnya lah tentang Museum Mahanarata itu sendiri. Nah, daripada Sobat Sapar semuanya penasaran, mending langsung aja kita gas! Let's go! Oke Sobat Sapar, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya sama Bu Ami berkaitan dengan Museum Keraton Yogyakarta. Mungkin sekarang kita lanjut gantian ngomongin museum yang satunya lagi nih. Nah, Kasih tahu Ratu, kita bakal bahas apa di kita sini? bakal tanya-tanya ke Bu Ami tentang Museum Mahanarata yang ada di Yogyakarta ini. Bu. Benar. Nah, Mungkin boleh Ridwan? siapa? Aku dulu apa kamu dulu? Ridwan dulu deh. Oke. Ya Ibu, jadi ya sebenarnya pertanyaannya juga ya mirip-mirip lah. Kita juga masih berusaha kayak mencari tahu sejarah dan juga budaya dari Museum Mahanarata ini sendiri. Jadi bisa dijelaskan dulu mulai dari sejarah berdirinya Museum Mahanarata ini. Ya sebenarnya Museum Mahanarata ini dulu dikenalnya sebagai Museum Kereta Keraton Yogyakarta gitu kan, yang berisi tentang kereta. Nah, tahun 2020 dilakukan renovasi besar-besaran di kawasan Mahanarata ini, termasuk juga dengan relokasi beberapa penduduk yang ada di sini. Jadi yang kemudian akhirnya museumnya menjadi lebih besar. Jadi sebelum tahun 2020 ini museumnya hanya yang ada di tengah tok. Tengah itu berarti yang Yang bagian ini sini. aja, ya, bagian yang belakang kita ini aja. Iya. Yang kemudian di sekelilingnya itu adalah rumah penduduk yang kemudian sekarang kita perluas, akhirnya museumnya menjadi satu kompleks gitu. Nah, itu yang ada di sini. Nah, karena kalau kita itu merehabilitasi, kemudian merevitalisasi, itu kan bukan hal yang bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun gitu kan. Akhirnya kita molor menjadi tahun 2023. Jadi Juni 2018, Juni 2023 kita adakan grand launching tentang Museum Mahanarata ini. Jadi baru 1 tahun nih Mahanarata. Dengan berbagai hal yang kemudian kita tambahkan dengan teknologi di sini seperti photo booth, ada game, kemudian ada drawing. Kita nyebutnya magic drawing itu, di mana itu lebih interaktif. Nah, karena ini berkaitan dengan hal yang lebih fisik, gampang dilihat dan gampang dicerna, makanya kita pengen segmennya ini untuk anak-anak nih. Oh, untuk anak-anak ya. Ya, jadi kan kalau di keraton nanti mereka belajar tentang sejarah dan lain sebagainya itu agak berat, kan. Nah, ini untuk anak TK sampai SD kelas 4 atau apa itu kan segmennya agak di sini. Jadi lebih fun dan lain sebagainya, dan mereka akan lebih banyak menangkap daripada mereka akan di keraton gitu, dan seperti itu. Nah, dari Juni itu yang kemudian kita berkembang di sini, memang yang namanya proses itu masih belum selesai. Jadi Mahanarata ini belum begitu banyak dikenal karena setelah pembukaan itu.
Tetapi satu hal yang kemudian kita catat di sini, Wahonoroto ini adalah museum tentang Wahono dan Roto gitu. Wahono itu tempat, Roto itu kereta. Jadi ini tempat kereta. Nah, sejarah yang ada itu sebenarnya dulu ini enggak cuma ini tok gitu kan. Ini baru dibangun masa Hamengkubuwono ke-6. Jadi ini dulu tanah lapang yang luas yang digunakan untuk ngumbar kuda, dan kemudian hanya ada beberapa kereta yang ada di sini. 1 atau 2, 3 kereta. Belum banyak. Belum banyak ya. Ya, yang kemudian kita bikin kayak emplek-emplek kayak garasi kecil gitu. Tetapi kemudian berkembangnya zaman dan lain sebagainya, kemudian keluarga Sultan juga menjadi tambah banyak dan lain sebagainya. Akhirnya kebutuhan tentang transportasi kan menjadi banyak. Sampai sekarang tercatat ada 23 kereta. 23 total sekarang ini, Bu. Total sekarang ini termasuk 4 kereta yang kita anggap sebagai istilahnya apa ya? Kereta yang paling penting yang banyak digunakan oleh ngeso dalem gitu. Jadinya itu yang kemudian kita istilahnya bukan perlakukan khusus, tapi kita tempatkan di tempat khusus karena itu memang sangat bersejarah. Di samping kereta yang lainnya mungkin juga bersejarah tapi tidak ini gitu kan. Itu yang kemudian harus dicatat. Ya. Jadi itu yang kemudian tentang sejarahnya Wahonoroto ini. Lumayan panjang juga ya ternyata sejarahnya Wahana. Mohon maaf, Bu. Ini nyebutnya itu Wahanarata apa Wahonoroto yang benar? Wahonoroto karena ini kan bahasa Jawa nih. Iya. Tadi Wahonoroto gitu. Iya. Jadi kayak kalau kita sih sebenarnya udah salah kaprah nih, karena kan banyak kan orang-orang kalau kita bilang itu nulisnya jadi gitu kan. Iya. Padahal kan antara kalau kita ngomongin loro sama loro kan beda. Beda artinya, iya benar. Ya kan itu tulisannya nanti jadi sama kalau dilatinkan gitu. Padahal itu kan beda. Nah, makanya kita sekarang mencoba untuk meluruskan itu karena sebenarnya sudah ada ejaan bahasa Jawa yang benar yang mungkin kurang populer gitu. Nah, kita mencoba untuk mengikuti itu. Ini saya mau tanya, ini sih Bu, kan tadi di dalam itu ada kereta yang tidak boleh difoto ya Bu? Iya. Nah itu apa tuh Bu sejarahnya, kenapa tidak boleh difoto? Satu itu kereta yang paling tua. Kereta yang paling tua. Iya. Kereta yang paling tua yang itu ada sebelum Yogyakarta itu ada. Iya, jadi ketika perjuangan kembali ke sejarah nih, perjuangan Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Hamengkubuwono yang pertama, Sultan Hamengkubuwono yang pertama, itu kan dari tahun 1745 ini. 1745 beliau mulai berjuang untuk menegakkan apa istilahnya lepas dari penjajahan Belanda pada waktu itu. Tetapi kemudian karena memang akhirnya Belanda juga sudah bangkrut dan lain sebagainya, muncullah perjanjian Giyanti yang seperti saya matur tadi. Nah, dari situlah kemudian salah satu hadiah dari Belanda itu adalah kereta itu. Kereta itu. Jadi kan sebagai persembahan seorang raja, karena dulu kan beliaunya hanya naik kuda tidak berkereta. Nah, kemudian naik tingkat nih jadi sultan nih harusnya kan mendapatkan istilahnya perlakuan juga yang lebih proper, yang lebih layak. Nah, akhirnya diberikanlah kereta tuh yang sudah ada sebelum Yogyakarta itu ada. Berarti udah lama banget gitu ya. Iya. Terus saya mau tanya dong, Bu. Ini kereta-kereta yang disimpan di museum ini itu masih asli semua dari zaman dulu? Atau udah ada beberapa yang diganti kayak spare part-nya atau mungkin apa? Kalau untuk spare part-nya tidak banyak berganti gitu kan, tapi misalnya ada pengecatan ulang dan lain sebagainya itu ada. Tetapi mostly mereka semuanya masih asli. Masih asli ya? Tidak banyak yang kita lakukan gitu untuk keretanya. Nggak ada banyak perubahan ya Bu, ya, berarti memang kayak gitu dari dulunya. Iya, betul. Menarik banget ya. Iya, termasuk yang paling tua itu Kanjeng Nyai Jimat itu yang tidak boleh difoto tadi. Namanya udah iya. Nah, jadi itu yang kemudian benar-benar asli, belum ada perubahan. Belum ada perubahan sama sekali. Terus kan bentuk kereta kalau saya lihat-lihat tadi kan tiap kereta tuh kayak beda-beda gitu ya. Iya. Nah, kalau zaman dulu itu kereta ini tuh dipakai buat kegiatan apa aja sih, Bu? Khususnya kalau untuk di keraton ini ya. Itu di keraton yang pasti itu ya kalau lihat di YouTube itu ada Daup Ageng gitu. Nah, itu digunakan untuk upacara pernikahan. Kemudian untuk upacara penobatan ngarso dalem. Jadi untuk kirap gitu. Nah, kalau zaman dulu kalau
putra putri dalam atau mengikuti upacara mereka biasanya pakai kereta juga. Oh. Ya seperti kalau melihat balapan kuda Iya. dulu di balapan, jadi kita ada kompleks balapan kalau di Mm-mm. nah itu dulu kan tempat untuk balapan itu. Oh, iya. Atau kalau enggak, kalau beliau-beliau mau belanja nih, Mm-mm. istilahnya shopping lah, karena mereka kan sosialita, jadi kalau mau belanja karena putra dalam dan lain Iya. sebagainya, Iya. tokonya tutup nih, hanya melayani beliau aja, dan beliau akan datang dengan Iya, kereta. iya. Oh. Juga termasuk untuk upacara-upacara Iya, yang iya, lainnya. iya. Gitu. Wah. Jadi Iya. dipakai buat macam-macam Iya, ya Bu kereta ini macam-macam pada zaman dulu. keretanya, benar. Udah kayak mobil lah kalau zaman sekarang ya Bu ya. betul. Benar, Iya. benar. Menarik banget sih. Menarik banget. Iya. Jujur ini, wah keren banget sih ini penjelasan dari Bu Ami ini. Semoga ya Sobat Sapar semuanya bisa menyimak lah penjelasan dari awal sampai akhir ini tentang video Wahanoroto ya tadi Bu ya Iya, nyebutnya ya. Wahanoroto. Wahanoroto. Nah, Mungkin ada lagi buat yang terakhir ya Ah, Bu boleh. Ami, apa sih harapan Bu Ami buat museum ini nanti ke depannya gitu? Iya. Yang satu bahwa yang namanya teknologi itu selalu berkembang gitu kan. Benar. Jadinya kan kita dulu dari kuda kemudian jadi kereta. Iya. Dari yang kemudian tadi ada Jempono juga tandu yang Oh, tandu, tenaga, iya. tenaga manusia juga. Nah, itu ada perubahan dan masing-masing punya fungsi masing-masing. Jadi intinya itu bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang diharuskan. Jadi kayak misalnya kita nggak mungkin kan kita pakai ambulans untuk piknik gitu kan. Iya. Jadi Iya, benar. seperti Iya, itu gitu. Jadinya kan segala sesuatu itu. Nah makanya di keraton ini atau di museum kereta ini juga nggak sembarangan orang boleh naik satu kereta nih gitu. Jadi kereta ini hanya dikhususkan untuk pengobatan. Ada kereta yang dikhususkan untuk membawa jenazah yang otomatis nggak boleh untuk yang lainnya. Iya. Kemudian kereta yang dikhususkan untuk putra dalam, kereta untuk penari, kereta untuk yang lain. Nah itu semuanya ada di situ. Jadi harus kalau istilahnya we have to do something in the proper thing. Iya. Mungkin itu saja Itu yang aja dari ya, Bu Bu, Ami. ya. Ini sangat menarik banget buat teman-teman Sapar semuanya. Betul. Dan kita Iya. ya aku sama Ratu mengucapkan banyak terima kasih nih ke Bu Ami Sama-sama. udah mau sharing-sharing tadi tentang Museum Keraton Yogyakarta, terus tentang Museum Wahanarata juga. Semoga apa yang disaringkan Bu Ami ini bisa bermanfaat ya bagi kita dan juga Sobat Sapar. Jadi mungkin itu aja Bu wawancara dari kami. Selebihnya juga mohon maaf nih apabila tadi misalnya ada salah kata atau salah banyak kurang-kurangnya. Sama, kita juga minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin. Iya, dimaafkan. Terima kasih Bu Ami. Sama-sama. Dadah. Halo Sobat Sapar. Nah, sekarang kita udah ada di destinasi terakhir Ya, di destinasi day ketiga 1 ya. ini. Kita ada di mana nih sekarang? Sekarang kita ada di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Tapi teman-teman Sapar jangan khawatir ya, karena Safari Pariwisata Volume 7 masih akan lanjut di day-day berikutnya. Tapi sekarang ini kita bakal mengulik sejarah dan juga apa sih Museum Sono Budoyo itu dan apa aja sih yang ada di dalamnya. Benar. Kita juga di sini bakal jalan-jalan. Kita juga Betul. bakal menelusuri apa sih filosofi yang ada di Sono Budoyo dan tentunya kita ada narasumber yang sangat menarik di Museum Sono Budoyo ini buat teman-teman Sobat Sapar dengerin. Oke, daripada kelamaan mending kita langsung aja ya. Oke, gas. Halo Sobat Sapar. Nah, sekarang kita udah ada di dalam Museum Sono Budoyo dan kita juga sudah ditemani oleh narasumber yang akan memandu kita, aku dan Ratu, mengulik sejarah dan juga budaya dari Museum Sono Budoyo sendiri. Nah, mungkin Sebelum Bapak itu boleh Mas perkenalan dulu biar teman-teman Sapar tahu nih. ya. Oke. Perkenalkan, saya Rido dari Museum Sono Budoyo. Saya bertugas di Sono Budoyo sebagai preparator. Kemudian saya sudah bergabung di Museum Sono Budoyo sejak tahun 2021. Sejak 2021. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya ke Iya, boleh. pertanyaannya. Kita langsung tanya-tanya aja ya, Mas. Ya. Oke, jadi
bisa dijelaskan dulu mungkin Mas kayak sejarah dari Museum Sono Budoyo itu sendiri. Awalnya itu seperti apa? Museum Sono Budoyo awalnya merupakan sebuah lembaga yang namanya Java Institute. Nah, Java Institute ini sudah berdiri sejak sebelum zaman kemerdekaan. Nah, mereka itu tugasnya adalah mengumpulkan, jadi inventarisasi gitu hasil-hasil kebudayaan di seluruh Pulau Jawa, kemudian Madura, Bali, dan Lombok. Nah, karena area tugasnya segitu luas, kemudian ketika mereka nanti dalam salah satu kongresnya memutuskan untuk mendirikan museum, maka sejumlah koleksi yang sampai saat ini dimiliki dan dikelola oleh Museum Sono Budoyo merupakan hasil kerja dari Java Institute itu. Jadi embrionya dari Java Institute kemudian berlanjut ke Museum Sono Budoyo. Kalau untuk pendiriannya di lokasi yang unit 1 sana itu sampai sekarang lokasinya masih belum berubah. Jadi dari tanah yang dihibahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada masa itu, kemudian didirikanlah Museum Sono Budoyo di tanggal 6 November 1935. Jadi lebih tua Museum Sono Budoyo dari usia Republik Indonesia. Gitu. Berdiri sebelum kemerdekaan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Museum Sono Budoyo mengalami perpindahan dari miliknya pemerintah pusat, kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekarang Museum Sono Budoyo menjadi UPT dari Dinas Kebudayaan DIY. Oh gitu. Itu tadi sejak kapan maksudnya beralih ke pengurusan dan mungkin bisa dijelaskan alasannya itu kenapa? Iya, karena dulu itu ada otonomi daerah di sekitar tahun 99 sampai tahun 2000. Jadi Museum Sono Budoyo dialihkan kepada pemerintah daerah kepemilikannya seperti itu supaya dikelola oleh Pemda DIY, lalu Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengelola Museum Sono Budoyo. Jadi sempat ada kayak kepindahan kepengurusan begitu ya Mas ya. Perpindahan pemilikan. Kepemilikan ya itu Mas, kepemilikan. Nah, ngomong-ngomong soal museum nih Mas. Kan museum juga dijadikan sebagai salah satu media atau alat untuk mengedukasi para pengunjungnya. Nah, saya punya satu pertanyaan menarik untuk Museum Sono Budoyo. Kayak apa sih program yang diterapkan lah oleh Museum Sono Budoyo itu dalam upaya untuk mengedukasi wisatawan atau pengunjung yang datang ke museum? Iya. Museum Sono Budoyo saat ini memiliki tenaga pemandu dan edukator yang kompeten dalam mendampingi wisatawan yang datang ke Museum Sono Budoyo. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Sono Budoyo tidak perlu khawatir harus membayar lagi karena edukator dan pemandu yang kami sediakan itu harganya sudah include dengan tiket yang dibeli di loket tiket museum. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi ketika di pendopo gedung Thomas Karsten itu disapa oleh pemandu kami, yaitu biasanya sih tahapannya ngecek tiket dulu, kemudian mereka akan menawarkan apakah ingin dipandu atau tidak seperti itu. Tapi kami sangat menganjurkan bahwa teman-teman dipandu aja, jadi bisa berinteraksi dengan pemandu kami terkait koleksi-koleksi yang kami tampilkan. Pun demikian juga pemandu kami sudah dibekali wawasan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Museum Sono Budoyo selain yang bisa dinikmati oleh pengunjung di ruang pamer itu tadi, seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, Rilan, apa sih harapan dari Mas Dodo sendiri buat Museum Sono Budoyo ini ke depannya gitu Mas, khususnya kayak buat teman-teman Sobat Sapar yang akan berkunjung ke sini atau wisatawan lainnya? Iya, kalau harapan saya kepada Museum Sono Budoyo, tentunya Museum Sono Budoyo saya memiliki harapan besar dan optimisme yang cukup besar juga bahwa
Museum Sono Budaya bisa terus eksis di Yogyakarta, Indonesia, bahkan dunia, mewujudkan visinya itu tadi ya. Kemudian juga kalau kepada sobat apa namanya? Sobat Sapar. Nah, itu nggak usah takut untuk berkunjung ke Museum Sono Budaya, manfaatkan sarana prasarana yang kami sediakan. Tanyalah sebanyak mungkin ke pemandu dan edukator kami ketika kalian berkunjung ke sini. Kemudian juga nanya mengenai apa namanya atraksi-atraksi lain selain yang kami sajikan di ruang pamer itu juga nggak masalah. Kami ya intinya feel free aja, kita terbuka. Kalau mau apa namanya mau mengadakan acara atau berkolaborasi dengan Sono Budaya juga bisa, bersurat aja ditujukan kepada kepala museum. Kalau mau mengirim surat fisik itu bisa ditujukan ke kantor Sono Budaya yang ada di Jalan Wijilan nomor 27D. Kemudian kalau mau suratnya secara email itu bisa mengirim ke sonobudaya.museum@gmail.com. Nah, kalau mau langsung datang, teman-teman hati-hati jangan sampai keliru ketika ngetik di Google Maps. Jadi kalau teman-teman hanya mengetik Museum Sono Budaya itu biasanya diarahkan ke unit 2. Padahal yang dimau kan di unit 1 ya, wisata. Nah, itu dilengkapi aja saranku. Jadi kalau mau ke yang kunjungan wisata ke Museum Sono Budaya unit 1, tapi kalau mau ke unit 2 ketiknya itu kantor Sono Budaya. Jangan lupa ya, Jangan Sobat lupa Sapar. itu dicatat tadi poin-poin Iya. pentingnya. Siapa tahu besok Jangan mau sampai kesini keliru, nggak sih, atau mau Rila? kerjasama, bener Benar. banget Tatu. Oke, mungkin itu aja sih, Mas, dari Mas kami. Rindo. Terima kasih sekali ya. Sama Sudah kasih banget. Sangat sekali dibagi informasi Informasinya penting. sudah berkenan sharing-sharing tentang Museum Sono Budaya. Semoga bisa bermanfaat lah ya Iya. buat ya kita, buat sobat Sapar juga di rumah yang lagi nonton. Mungkin sekian dari kami, Iya. Mas Rindo. Terima kasih sudah banyak membantu. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.